Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk senggol motor di Klaten, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. 8 anak di Dieng ikuti prosesi potong rambut gimbal. Nikmatnya menyantap es ubi ungu dicampur es krim sambil lihat pesawat lepas landas. 8 gunungan berisi sayur dan buah ludes dalam waktu beberapa menit usai diarak keliling kampung di Desa Banjarsari, Kabupaten Magelang. Warga percaya saat mendapat isi gunungan akan membawa keberkahan dan keselamatan. Kalau udah lihat gunungan, warga pasti kalap. Lihat aja tuh, 8 gunungan yang isinya sayuran dan buah langsung ludes dalam hitungan menit. Namun namanya kepercayaan tidak bisa dielakkan. Soal warga yakin jika mendapat buah atau sayur dari gunungan yang diarak keliling kampung ini bisa mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dapat terong, dapat sawi, pisang, kimpul. Ini wah lumayan pokoknya dapat semua. Pokoknya intinya semoga yang saya dapatkan ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Desa Banjarsari menjadi desa yang makmur, kembali tidak tikusan lagi. Nah, ini insya Allah sudah didoakan sama Mbah Kiai tadi ya. Jadi berkah semuanya ini Mas. Tujuannya seperti itu. Yo, boleh mendekat, kita play musiknya, tabula boleh. Terus harapan ke depannya, Pak? Oke, boleh maju ke sini, boleh merapat. Kita kasih hadiah. Bisa dilihat hadiahnya di sini nggak kaleng-kaleng ya, nggak cuma. Tradisi gunungan di Desa Banjarsari, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang ini sudah menjadi agenda tahunan setiap bulan Saparan. Setiap dusun akan menyumbang 2 gunungan yang akan diarak keliling kampung. Setelah berjalan sejauh 2 km, barulah 8 gunungan dibawa ke lapangan Desa Banjarsari untuk diperebutkan. Adapun tujuan dari mersi desa ini adalah ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada tahun-tahun yang lalu Tuhan selalu memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan kepada warga masyarakatnya, serta rezeki yang cukup baik dan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, adapun tujuan dari mersi desa ini adalah ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada tahun-tahun yang lalu Tuhan selalu memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan kepada warga masyarakatnya, serta rezeki yang cukup baik dan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Tradisi budaya desa ini terus digelar sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhurnya, sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di 4 dusun. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Tradisi potong rambut gimbal kembali digelar di dataran tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara. Dalam tradisi potong rambut gimbal tahun 2025 ini, jumlah anak yang dipotong rambutnya sebanyak 8 anak. Kirap budaya ini mengawali prosesi ritual mencukur rambut gimbal di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Arak-arakan prajurit keraton dan para sesepuh masyarakat Dieng mengiringi 8 bocah gimbal menuju pelataran Candi Arjuna Dieng. Arak-arakan kirap ini dimulai dari rumah tokoh adat, menyusuri jalan desa dan berakhir di komplek Candi Arjuna. Pada tahun 2025 ini jumlah bocah gimbal yang dipotong rambut berjumlah 8 anak. Para bocah berambut gimbal mempunyai sejumlah permintaan sebelum bersedia dipotong rambutnya. Mereka mempunyai permintaan beragam, mulai dari mainan, sepeda, buah, hingga minta tanda tangan penari lengger. Apa ya? Untuk apa? Main game. Untuk main game. Selama ini udah punya HP belum? Udah. Tapi kenapa minta lagi? HP-nya rusak. HP-nya rusak. Kamu kalau nggak dibeliin mau cukur nggak? Nggak mau. Harus dibeliin handphone gitu. Oke. Handphone yang apa yang kamu minta? Tablet. Yang tablet. Udah dibeliin. Di mana?
Semua permintaan harus dipenuhi. Ini sebagai syarat dilakukan pemotongan rambut gimbal. Salah satu permintaan yang sempat sulit dipenuhi yakni permintaan buah rambutan oleh salah satu anak berambut gimbal. Ini karena saat itu belum memasuki masa musim buah rambutan. Sebetulnya permintaannya hanyalah buah yang ada di Indonesia, tetapi saat ini karena belum masanya panen, kami kesulitan. Jadi saya bisa katakan buahnya adalah rambutan. Kami kemarin nyari sampai Jogja, sampai mana, akhirnya ya kita sementara ini pakai rambutan yang semoga nanti berkenan untuk anak itu menerima buah rambutan yang sudah dikemas. Jadi seperti itu. Ritual potong rambut gimbal ini telah menjadi tradisi masyarakat di Pegunungan Dieng di Banjarnegara. Pemotongan rambut gimbal harus dilakukan dengan prosesi adat, sebab bila tidak dilakukan, maka rambut sang anak diyakini akan bisa tumbuh kembali. Selain sebagai ritual, tradisi potong rambut ini juga digelar untuk menarik wisatawan di dataran tinggi Dieng. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Nah, Anda tahu ubi ungu, sebuah kedai di daerah Ngemplak, Boyolali membuat minuman berbahan dasar ubi ungu dengan topping es krim dan parutan keju yang melimpah. Untuk menambah sensasi nikmat, menyantapnya bisa sambil melihat pesawat lepas landas. Sebelum diolah, ubi ungu dikupas dan dibersihkan, lalu dipotong kecil sesuai ukuran, baru kemudian dikukus. Usai matang, ubi lalu dihaluskan dengan menggunakan blender. Dalam penyajiannya, ubi yang sudah menjadi kental ini lalu dicampur menggunakan es batu. Untuk melengkapi, bagian topping diberikan es krim dan taburan keju atau buah segar. Lembut, dingin dan manis akan bertambah nikmat saat menyantapnya sambil menyaksikan pesawat lepas landas di Bandara Adi Sumarmo. Ini tentu menjadi pengalaman tersendiri dalam menikmati olahan ubi ungu. Kalau buat saya pribadi ini kan kayak experience baru ya, nikmatin ubi ungu yang biasanya kita cuma goreng, kalau nggak dikukus, kalau nggak ya paling direbus ya. Ini ubi ungu yang dikemas dalam kemasan cantik minuman nih ya, baru sih buat aku gitu. Terus dari rasanya sendiri ya, ini manisnya tuh nggak lebay kayak yang manis-manis gimana kayak jajanan biasanya gitu, enggak. Ini manisnya pas gitu. Iya, memang kedua makanan dan minuman ini sangat tradisional tapi sudah dimodifikasi menjadi modern seperti itu. Sangat kreatif memasaknya. Siap, gimana Mbak untuk suasananya? Nah, kebetulan ini kan tempatnya di dekat bandara, terus juga di dekat sawah. Jadi kita dapat suasana yang alami, sejuk seperti itu. Nah, terus selain kita bisa melihat suasana alam, kita juga bisa melihat pesawat yang sedang terbang ataupun turun. Ini memang sangat cocok ya dengan betul. Bisa menikmati suasana sore senja juga. Hampir setiap sore, kedai mewah alias mepet sawah ini selalu ramai dikunjungi oleh para pelanggannya. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual 15 kg olahan ubi ungu. Dari potensi lokal di daerah sini ya, di daerah di sekitar bandara ini tanahnya subur banget, jadi banyak ada ubi ungu. Jadi insya Allah kita angkat gimana polo pendem itu, bagian dari ubi ungu dari polo pendem itu jadi minuman yang oke. Gitu. Oke. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa kilo? Alhamdulillah untuk ubi ungu setelah rilis itu bisa sampai 15 kilo dalam satu hari. Jadi di sini di Setelan Bandar itu konsepnya memang sederhana. Kita angkat dari menu-menu yang sederhana, dari menu-menu tradisional kita bawa ke Gen Z yang sekarang ini lagi famous untuk jajan-jajan kayak gitu. Ubi ungu dengan topping melimpah ini dijual dengan harga mulai dari Rp12.000 hingga Rp21.000. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.